Pernahkah tiba-tiba lutut terasa nyeri saat bangun tidur? Jari tangan kaku saat menggenggam gelas? Atau pinggang terasa seperti ditusuk saat berdiri terlalu lama? Banyak lansia mengira, itu biasa, namanya juga sudah tua. Tapi tahukah Bapak Ibu, Nyeri sendi dan rematik bukanlah takdir yang harus diterima begitu saja. Rematik bisa dicegah, rematik bisa dikendalikan. Bahkan di usia 60, 70, bahkan 80 tahun, sendi tetap bisa kuat dan aktif. Di video ini, saya akan membongkar rahasia lengkap agar lansia tidak sakit rematik berdasarkan kebiasaan sehat yang sudah terbukti membantu menjaga kesehatan sendi. Tonton sampai selesai, karena di akhir video ada satu kebiasaan sederhana yang sering diremehkan, tapi justru paling berpengaruh. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar, usia Bapak Ibu sekarang berapa? Bagian sendi mana yang sering terasa nyeri? Dan jangan lupa tekan like dan subscribe agar semakin banyak lansia Indonesia yang sehat dan bebas nyeri. Poin pertama, apa itu rematik? Rematik atau dalam istilah medis disebut rheumatoid arthritis adalah peradangan kronis pada sendi yang bisa menyebabkan nyeri, bengkak, kaku, perubahan bentuk sendi. Berbeda dengan osteoartritis yang terjadi karena pengapuran, rematik melibatkan sistem kekebalan tubuh yang menyerang sendi sendiri. Beberapa kondisi yang sering disebut sebagai rematik antara lain rheumatoid arthritis, osteoartritis, gout. Gejala yang sering muncul pada lansia, sendi kaku di pagi hari, nyeri bertambah saat cuaca dingin, sendi terasa panas, mudah lelah. Kalau sudah parah, aktivitas sederhana seperti berjalan, naik tangga, bahkan memegang sendok pun terasa berat. Tapi kabar baiknya, banyak kasus nyeri sendi bisa dicegah dengan pola hidup yang tepat. Pola makan anti peradangan. Ini adalah pondasi utama. Sendi yang meradang sangat dipengaruhi oleh makanan yang kita konsumsi. Hindari gorengan berlebihan, makanan tinggi gula, daging merah berlebihan, minuman manis, makanan instan. Karena makanan ini meningkatkan inflamasi dalam tubuh. Perbanyak sayuran hijau, tomat, wortel, ikan laut, sarden, tuna, kacang-kacangan, minyak zaitun. Makanan ini kaya antioksidan dan omega 3 yang membantu meredakan peradangan. Tips penting, minum air putih cukup minimal 6 hingga 8 gelas per hari agar sendi tetap terlumasi dengan baik. 2. Rutin bergerak meski pelan. Banyak lansia takut bergerak karena takut sakit. Padahal justru diam terlalu lama membuat sendi makin kaku. Olahraga ringan yang aman, jalan santai 20 hingga 30 menit, senam lansia, peregangan pagi, bersepeda statis. Gerakan membantu melancarkan cairan sendi sehingga tidak cepat aus. Ingat, tidak perlu berat, yang penting rutin. Berjemur pagi. Vitamin D membantu penyerapan kalsium dan menjaga kekuatan tulang. Waktu terbaik berjemur, jam 7 hingga 9 pagi, selama 10 hingga 15 menit. Tanpa vitamin D cukup, tulang rapuh dan nyeri sendi mudah muncul. Jaga berat badan ideal. Setiap 1 kg berat badan berlebih, memberi tekanan 4 kg pada lutut saat berjalan. Bayangkan jika kelebihan 10 kg. Artinya, lutut menahan 40 kg tekanan tambahan. Menurunkan berat badan secara perlahan sangat membantu mengurangi nyeri sendi. Istirahat yang cukup. Kurang tidur meningkatkan hormon stres dan memperparah inflamasi. Lansia idealnya tidur 6 hingga 8 jam per malam. Tips tidur berkualitas. Hindari minum kopi malam hari, matikan TV sebelum tidur, gunakan bantal yang nyaman. Tahukah Bapak Ibu, stres memicu hormon kortisol yang memperparah peradangan? Coba lakukan zikir, meditasi ringan, mendengarkan musik tenang, berkebun.
Hati yang tenang membuat tubuh ikut tenang. Hindari paparan dingin berlebihan. Banyak lansia mengeluh nyeri kambuh saat hujan atau malam dingin. Tipsnya, gunakan jaket atau penghangat lutut. Hindari mandi malam terlalu larut, gunakan air hangat saat mandi. Konsultasi rutin ke dokter. Jika sudah muncul gejala berat, jangan hanya minum obat warung. Periksakan ke dokter untuk memastikan jenis nyeri sendi. Biasanya dokter akan mengecek tes darah, asam urat, foto ronggen. Penanganan dini mencegah kerusakan permanen. 9. Konsumsi vitamin penunjang sendi. Beberapa nutrisi penting: vitamin D, kalsium, omega 3, glukosamin, kolagen. Namun, konsultasikan dulu sebelum mengonsumsi suplemen. 10. Aktif bersosialisasi. Lansia yang aktif secara sosial cenderung lebih sehat. Ikut pengajian, posyandu lansia, senam bersama, komunitas jalan pagi. Tubuh bergerak, hati senang, pikiran positif. Kebiasaan yang paling sering diremehkan: minum air putih cukup. Banyak lansia kurang minum karena tidak merasa haus. Padahal, cairan sendi 70% terdiri dari air. Kurang minum sama dengan sendi kering, sama dengan gesekan meningkat, sama dengan nyeri bertambah. Bapak Ibu, usia boleh bertambah, tapi bukan berarti harus hidup dalam rasa sakit. Sendi yang sehat membuat kita tetap bisa sholat dengan nyaman, menggendong cucu, jalan ke pasar, berkegiatan tanpa bergantung pada orang lain. Mulailah dari hari ini. Tidak perlu sekaligus, satu kebiasaan kecil setiap hari sudah cukup. Tulis di komentar, dari 10 tips tadi, mana yang akan Bapak Ibu mulai hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan sampai usia lanjut dengan tubuh yang kuat dan sendi yang bebas nyeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat duduk di tepi kasur. Tangannya memegang lutut kiri. Wajahnya menahan nyeri. Ia mencoba berdiri. Kakinya gemetar. Aduh, ya Allah. Bu Aminah keluar dari dapur. Pak, kenapa lagi lututnya? Ah, tidak apa-apa. Cuma kaku sedikit. Sudah hampir 6 bulan Bapak bilang begitu. Pak Rahmat tidak menjawab. Ia berjalan tertatih menuju kamar mandi. Banyak orang tua membilik Ian. Mereka takut dianggap merepotkan. Mereka takut disebut lemah. Telepon berdering. Rani ditelepon. Bu, ayah sehat kan? Bu Aminah ragu. Sehat, cuma lututnya kadang sakit. Sudah disuruh periksa belum? Pak Rahmat mendengar dan langsung berkata keras. Tidak usah dibesar-besarkan. Rani terdiam. Pelan. Ayah, aku cuma khawatir. Ayah kuat, tidak perlu dokter. Telepon ditutup. Bu Aminah menatap suaminya dengan sedih. Pak Rahmat sedang menyapu halaman. Ia memaksa dirinya aktif. Tiba-tiba lututnya terkunci. Ia jatuh terduduk. Nisa yang sedang bermain berteriak. Nenek, kakek jatuh. Bu Aminah berlari panik. Pak Rahmat mencoba tersenyum. Tidak apa-apa, cuma terpeleset. Padahal wajahnya pucat menahan sakit. Malam hari, Pak Rahmat tidak bisa tidur. Lututnya bengkak. Ia menatap langit-langit. Dulu aku kuat. Dulu aku bisa kerja seharian tanpa mengeluh. Kenapa sekarang berjalan saja sulit? Air mata menetes. Bu Aminah terbangun. Pak, besok kita ke dokter. Saya tidak mau kehilangan Bapak hanya karena keras kepala. Kata kehilangan membuat Pak Rahmat terdiam. Dokter Bima memeriksa hasil ronsen dan tes darah. Pak Rahmat mengalami peradangan sendi yang cukup serius. Ini bukan pegal biasa. Apakah berbahaya, Dok? Kalau tidak diubah gaya hidupnya, bisa memburuk, bahkan bisa menyebabkan kesulitan berjalan permanen. Ruangan hening. Jadi, saya salah selama ini? Bapak hanya terlambat menyadari, tapi belum terlambat untuk berubah. Dokter menjelaskan panjang lebar. Berat badan berlebih memberi tekanan pada lutut. Kurang gerak membuat sendi kaku.
Pola makan tinggi gula dan gorengan memperparah inflamasi. Kurang minum membuat cairan sendi berkurang. Tua itu pasti, tapi sakit parah tidak harus terjadi. Di rumah. Ayah, kenapa tidak bilang kalau sakitnya separah itu? Ayah tidak mau kalian repot. Ayah itu bukan beban. Kami hanya ingin Bapak sehat. Pak Rahmat menunduk. Ia merasa bersalah. Nisa mendekat membawa gambar. Kakek, ini gambar kita jalan-jalan di taman. Pak Rahmat tersenyum pahit. Kakek sudah tidak bisa lari lagi. Tidak apa-apa, kita jalan pelan saja. Kalimat sederhana itu menusuk hati Pak Rahmat. Perubahan tidak terjadi dalam sehari, tapi keputusan untuk berubah terjadi dalam 1 detik. Montase. Pak Rahmat bangun lebih pagi. Peregangan ringan, jalan kaki 10 menit. Mengurangi nasi berlebihan, berhenti makan gorengan setiap sore. Minum air putih teratur, minum obat sesuai jadwal. Awalnya ia sering mengeluh. Capek, sakit. Pelan-pelan, Pak, kita lakukan bersama. Rani membuat jadwal makan sehat di kulkas. Fajar mulai rutin menelepon setiap malam. Suatu hari hujan deras. Lutut Pak Rahmat kembali nyeri. Ia hampir menyerah. Percuma, tetap saja sakit. Bu Aminah menggenggam tangannya. Tidak ada perjuangan yang sia-sia, Pak. 3 bulan kemudian, Dokter Bima tersenyum. Peradangannya menurun, berat badan turun 4 kilo. Bagus sekali, Pak. Pak Rahmat tersenyum bangga. Di taman, Nisa menggandeng tangan kakeknya. Mereka berjalan perlahan. Tidak berlari, tidak tergesa, tapi penuh kebahagiaan. Pak Rahmat monolog. Saya hampir kehilangan momen ini. Hanya karena ego dan rasa takut dianggap lemah. Ia menatap langit. Air mata bahagia menetes. Pak Rahmat berbicara ke kamera. Untuk Bapak Ibu di rumah, jangan tunggu jatuh. Jangan tunggu tidak bisa berdiri. Jangan tunggu anak-anak menangis. Sakit yang diabaikan hari ini bisa menjadi penyesalan besok. Mulai dari sekarang, jaga makan, bergerak, periksa kesehatan, agar kita tetap bisa berjalan bersama orang yang kita cintai.